Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan tentang malu terbagi tiga. Ini yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma haya'uka min nafsika fa'alla ta'amala amalan fi khulwatika tastahi minhu idza tala'a alaihin nas. Adapun bermula malumu min nafsika dari dirimu itu fa'alla ta'amala, maka bahwa tidaklah engkau amalkan, tidaklah engkau buat amalan akan satu perbuatan fi khulwatika dalam tempat sunyimu tastahi yang engkau malu darinya amal idza tala alaihin nas apabila melihat kepadanya amal oleh manusia. Artinya malu kita terhadap diri sendiri, artinya kita tidak akan melakukan satu amalan pun ketika kita sendiri, amalan-amalan yang kita akan malu bila diketahui oleh orang lain. Itu tandanya berarti perbuatan kita itu tidak baik. Setiap perbuatan yang bila kita melakukannya merasa malu dilihat orang, itu biasanya keburukan. Jadi kita tidak akan melakukan satu perbuatan dikala sendiri, ketika perbuatan itu diketahui orang lain kita merasa malu. Ya. Qala ba'dul udaba, berkatalah oleh sebahagian udaba ahli adab, man amila fis sirri amalan yastahi minhu fil alaniyah falaysa li nafsihi indahu qadrun. Maka bermula siman amila yang beramal ya fis sirri dalam keadaan tersembunyi amalan akan satu perbuatan yastahi minhu yang malu ia darinya perbuatan fil alaniyah dalam terang-terangan falaisa li nafsihi, maka tidak adalah bagi dirinya indahu di sisinya itu qadarun nilai. Orang-orang yang berani melakukan satu amalan keburukan dalam tempat sunyi, manakala amalan itu diketahui oleh orang lain atau manakala amalan itu dia lakukan di depan orang ramai, dia akan malu. Tapi dia melakukannya dikala dia sendiri, itu berarti orang itu tidak menghargai diri sendiri. Falaisa li nafsi, tidak adalah bagi dirinya di sisinya itu nilai, dia tidak ada nilai, tidak ada harganya. Artinya dia tidak punya rasa malu. Waqala ba'dul hukama, berkatalah oleh sebahagian ahli hikmah, apa katanya, liyakun istihya'uka min nafsika aksara min istihya'ika min ghairik. Hendak adalah malumu min nafsika terhadap dirimu, aksar itu lebih banyak min istihya'ika daripada malumu min ghairika terhadap selainmu. Ini para hukama menyatakan hendaklah kita malu terhadap diri sendiri itu lebih besar dari malu kita terhadap orang lain. Ini biar kita terhindar dari maksiat dikala kita sendiri. Karena kalau kita malunya cuma kepada orang lain, takutnya cuma kepada polisi, maka nggak akan berbuat salah di depan orang dan polisi. Dikala sendiri kita akan mudah melakukan kesalahan. Waqala syair, berkatalah seorang pensyair, fasirri ka'ilani wa hadhihi khaliqati. Fasirri, maka bermula hatiku, ka'ilani, maka bermula batinku, sirri ka'ilani, itu seperti zahirku. Batinku seperti zahirku, apa adanya. Wa hadhihi khaliqati, dan inilah bermula ini, itulah akhlakku, itulah akhlakku yang sebenarnya. Wa dzulmatu laili ka abyadi nahari, bermula kegelapan malamku, ka abyadi itu seperti putihnya siangku. Artinya malam bagiku itu sama seperti siang. Hal-hal yang tidak berani aku lakukan di siang hari di depan orang, tidak akan aku lakukan di dalam kegelapan malam. Wa hadzal haya'u min husni sariratik, bermula ini malu yang seperti ini itu min husni sariratik, itu sebahagian dari tanda baiknya batinmu, sariratika baiknya batinmu, wa ma'rifatika, dan sebahagian dari tanda bagusnya ma'rifahmu, mengenalnya dirimu, qadra nafsika akan nilai dirimu. Malu yang seperti ini menghindarkan kita dari maksiat, itu sebahagian dari tanda-tanda batin kita baik, kita mengenal nilai kita menghargai diri sendiri. Fama tajtama'at fika aqsamul haya issalasa, maka kapanpun ijtama'at terkumpul fika pada dirimu aqsamul haya issalasa oleh pembahagian malu yang tiga. Bila dalam diri kita ada tiga macam malu ini, malu kepada Allah, malu kepada manusia, malu terhadap diri sendiri, faqad tammat fika asbabul khairi, maka sungguh sempurnalah pada dirimu oleh sebab-sebab kebaikan. Sebab-sebab kebaikan sudah lengkap dalam diri kita. Wazalat angka asbabu syari, dan telah hilang dari dirimu oleh sebab-sebab keburukan. Wahuzta ridallah, dan engkau akan beruntung. Wahuzta, engkau dapatkan. Wahuzta, dan engkau dapatkan akan ridha Allah. Wasirta mahbuban bainan nas,
dan jadilah engkau telah menjadi mahbuban, telah jadilah engkau itu mahbuban, orang yang dicintai bainan nas, di antara manusia. Kalau kita mempunyai 3 malu ini, pasti Allah ridha kepada kita, manusia juga mencintai kita. Wa iyyaka wal haya al mazmum, waspada olehmu akan malu yang tercela. Ya, wa iyyaka wal haya al mazmum, tinggalkan olehmu akan malu yang tercela. Wa huwa alladzi yamna'uka an fi'lil khairi, wa huwa dianya malu tercela itu alladzi, yaitu malu-malu yamna'uka, yang menghalangi ia akan dirimu, an fi'lil khairi, dari melakukan kebaikan, wa an nusratil haqqi, daripada membela kebenaran, wa qaulis sidqi, daripada berkata jujur, wa an ingkaril mungkari, daripada mengingkari kemungkaran. Nah ini, jangan sampai kita memiliki malu-malu tercela, malu yang justru menghalangi kita dari melakukan kebaikan. Kita malu berbuat baik, mau membela kebenaran, mau berkata jujur, mau malu mengingkari kemungkaran. Nah ini malu yang tercela. Jadi malu di atas malu yang sebalik ini. Wa yaj'aluka zalilan khaifan, dan menjadikan adanya malu akan engkau zalilan, akan yang hina lagi, khaifan penakut. Malu yang seperti ini, malu melakukan kebaikan, malu tercela ini membuat kita jadi zalilan, terhina, jadi penakut. Wa khajulan jabanan, khajul juga pemalu, menjadikan ia akan engkau itu yang khajul, pemalu, jabanan lagi pengecut. Jabanan, pengecut. Fa inna sahiba hadzal haya'i mahrumun minal khairi, karena bahwa sungguh pemilik ini malu. Fa inna sahiba hadzal haya, karena bahwa sungguh pemilik ini malu, orang yang memiliki malu seperti ini, mahrumun, itu diharamkan, minal khairi, dari kebaikan, tidak akan mendapatkan kebaikan dia. Kama qala Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana telah berkatalah Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Ali? Qaranatil haibatu bil khaybah. Qaranatil haibah bil khaybah. Wal haya'u bil hirman. Apa ini artinya? Haibah itu hebat. Kalau khaybah, qaranatil haibatu, menyertailah kehebatan. Arti kehebatan, kesegan. Haibah itu disegani. Qaranatil haibatu, menyertailah oleh kehebatan, bil khaybah. Khaybah gagal, dengan kegagalan. Kemana maksudnya? Wal haya'u bil hirman, dan menyertailah oleh rasa malu, bil hirman, dengan diharamkan. Enggak, kurang ngerti nih maksudnya gimana maksud syair ini. Kama qala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana berkatalah oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, karanatil haibatu, menyertailah oleh kehebatan. Haibah itu hebat, keengganan, keseganan, bil khaybah, dengan kegagalan. Gimana maksudnya? Kenapa kegagalan disertai dengan kehebatan? Apa hebat dan gagal itu seiring? Ya, kita harus berjuang mungkin. Ya. Karena sesudah kegagalan ya kehebatan, kesuksesan. Wal haya'u bil hirman, menyertailah oleh rasa malu dengan hirman, dengan keharaman. Kurang ngerti ini maksudnya, kita cari lagi. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.